Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya, dalam rangka untuk mengagungkannya, dalam rangka untuk mengingat bahwasanya ada kehidupan abadi yang menanti kita, yaitu kehidupan akhirat, agar kita tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diumumkan, maka pembahasan kita pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang neraka dan surga yang merupakan puncak daripada kehidupan akhirat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini dengan ada tujuan yang sangat mulia, yaitu ibadatullahi wahdah, untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada pencipta alam semesta ini dan meninggalkan peribadatan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwasanya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati. Akan tapi kenyataan yang kita lihat dari penduduk bumi ini, sebagian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan banyak di antara mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat serta bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari golongan lelaki maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Ini balasan di dunia. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti bahagia, hatinya bahagia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, hatinya akan bahagia di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran terhadap amalan yang mereka lakukan berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang mereka kekal dalam surga tersebut. Sebaliknya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sulit, kehidupan yang menyesakkan dada-dada mereka, meskipun mereka bergelimang di atas kenikmatan dunia. Terlebih-lebih lagi tatkala mereka di akhirat kelak, maka mereka akan terancam
dengan neraka Jahannam yang sangat panas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya manusia di akhirat kelak akan terbagi menjadi dua. Sebagaimana kondisi mereka tatkala di dunia. Ada yang taat, ada yang ingkar. Demikian juga di akhirat kelak. Ada yang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berjalan menuju neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tunziru yaumal jam'i la raiba fihi, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Agar engkau mengingatkan kepada mereka akan adanya yaumul jam', hari di mana manusia akan dikumpulkan seluruhnya padang mahsyar untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisab segala amalan perbuatan mereka tatkala mereka di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah, sebagian mereka ke surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian mereka berjalan menuju neraka Jahannam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga, tidak akan sama. Allah membedakan, ashabul jannati humul faizun, orang-orang yang masuk surga mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kejayaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidin fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat, kami menyamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir? Tentunya tidak sama. Seorang yang berakal tidak akan menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang fajir di atas muka bumi ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat kelak? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan antara orang-orang yang Islam, yang pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berbuat kriminal, orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Tentunya tidak sama. Oleh karenanya, hani'an lakum, bergembiralah wahai ikhwan sekalian, akhwat sekalian, orang-orang yang dibukakan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Tentunya mereka tidak akan sama dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Allah tidak akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang meminum khamar, yang berzina, yang makan harta haram, yang makan harta riba. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang yang duduk di masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan pencipta alam semesta ini? Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ke surga dan sebagian akan menuju neraka Jahannam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menuju alam akhirat. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Namun kita tidak tahu kemana, golongan manakah yang kita akan masuk dalam golongan tersebut. Apakah fariqun fil jannah ataukah fariqun fis sa'ir? Golongan yang masuk surga atau golongan yang masuk neraka Jahannam. Oleh karenanya pembicaraan tentang masalah surga dan neraka merupakan pembahasan yang sangat penting, merupakan bahasan yang sangat prinsip dalam akidah Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menggandengkan antara iman billah wal iman bil yaumil akhir. Tentang iman kepada Allah dan tentang iman kepada hari akhirat. Dua ini merupakan di antara rukun-rukun iman yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menggandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir dalam banyak ayat. Kenapa? Karena dengan al-iman bil yaumil akhir itulah yang akan menyetir seseorang dalam menjalani kehidupan dunia ini.
Apakah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang imannya kepada hari akhirat kuat, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang imannya kepada akhirat lemah, maka dia akan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang senantiasa ingat akan akhirat, bahkan mengingatkan orang lain dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang kuat. Inna akhlasnahum bi khalisah, kami mengkhususkan mereka dengan suatu kekhususan. Dzikrad dar, di antara perkataan ahli tafsir yaitu mereka senantiasa ingat akan akhirat dan mereka senantiasa mengingatkan umat mereka dengan akhirat. Orang yang senantiasa ingat akan akhirat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kita untuk ziarah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah pembicaraan tentang puncak daripada akhirat. Kita tahu seorang yang sudah meninggal dunia, maka dia sudah berpindah dalam alam akhirat. Seorang yang sudah dikubur masuk dalam alam barzakh, maka dia telah memulai hari akhiratnya. Dan puncaknya, ujungnya adalah tentang apakah dia masuk dalam surga ataukah dia masuk dalam neraka jahanam. Oleh karena pembicaraan tentang neraka dan surga merupakan pembicaraan yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah yang sangat prinsip dalam akidah Islam. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan bahwasanya ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Islam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang surga dan neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya surat-surat yang pertama kali turun tatkala Nabi SAW di awal dakwahnya adalah surat dari surat-surat pendek, ya, dari mufassal, surat-surat yang pendek. Yang dalam surat tersebut fiha dzikrul jannati wan nar, disebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza saba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Sampai tatkala orang-orang sudah kokoh akidah mereka karena mengetahui tentang surga, mengetahui tentang adanya neraka, mengetahui tentang adanya hari akhirat, sehingga iman mereka sudah kokoh, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang halal dan haram. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walau nazala awwal syai'in la tashrabul khamr, laqalu la nada'ul khamr abadan." Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah mengenai larangan untuk minum khamr, maka orang-orang Arab tatkala itu akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr sama sekali. Walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina. Seandainya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah jangan berzina, maka orang-orang akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Akan tetapi ternyata yang Allah turunkan pertama kali tatkala Nabi SAW masih di Mekah adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar." Dan sungguhnya hari kiamat merupakan janji Allah kepada mereka dan hari kiamat adalah perkara yang lebih dahsyat dan lebih pahit bagi mereka. Ini Aisyah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya ayat-ayat yang turun pertama kali adalah tentang surga dan neraka. Karena dengan mengingat akhirat, dengan kuatnya keyakinan terhadap surga dan neraka, maka akan menggerakkan orang untuk takut tentang hari pembalasan. Orang yang tidak takut dengan hari pembalasan, maka dia akan berbuat semaunya. Dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembicaraan kita terfokus pada tentang sifat-sifat surga dan neraka. Akan tapi sebelum saya merinci tentang sifat-sifat neraka dan surga, maka ada dua perkara yang perlu saya ingatkan tentang akidah Ahlus Sunnah tentang surga dan neraka. Perkara yang pertama, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatan mawjudatan, bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sekarang sudah ada. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyatakan surga dan neraka belum ada sekarang ini. Buat apa ada surga dan neraka? Nganggur nanti surganya, nganggur nanti nerakanya. Katanya demikian dengan akal mereka. Padahal betapa banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga telah disediakan oleh Allah. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Demikian juga kata Allah, surga telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga tatkala Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj. Tatkala Mi'raj, Rasulullah sallallahu dipanggil oleh Allah untuk naik ke langit yang ketujuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha letaknya di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam waktu yang lain. Kapan? Inda Sidratil Muntaha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon di surga. Indaha jannatul ma'wa, disitulah terletak surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam Isra juga, Isra Mi'raj, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma intalaqa bi Jibril." Maka malaikat Jibril pun mengajakku hatta atiya Sidratul Muntaha, sehingga saya pun mendatangi Sidratul Muntaha. Fa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Saya melihat Sidratul Muntaha diliputi dengan warna-warna, warna-warni yang saya tidak tahu itu hakikatnya apa. Qala tsumma dakhaltul jannah, kemudian saya masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya janabidul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Saya masuk surga, tiba-tiba saya lihat bangunannya terbuat dari mutiara dan tanahnya terbuat dari misik yang berbau harum. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan salat gerhana. Tatkala Rasulullah SAW sedang salat, tiba-tiba Rasulullah SAW maju dan mundur. Para sahabat heran apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa beliau maju, kenapa beliau mundur? Kata Nabi SAW, "Ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa ittum bihi. Hatta laqad ra'aituni akhidan qitafan minal jannah hina ra'aitumuni taqaddamtu." Saya melihat tatkala saya sedang salat ini semua yang Allah janjikan bagi kalian. Sampai-sampai saya melihat saya mengambil sebagian dari buah-buah surga tatkala kalian melihat saya sedang maju. Wa laqad ra'aitun nara yahtimu ba'daha ba'dha. Dan saya melihat neraka jahanam apinya menyala-nyala bertumpuk satu di atas lainnya. Hina ra'aitumuni ta'akhartu. Tatkala kalian melihat aku berjalan mundur. Nabi SAW pernah salat kemudian berjalan maju. Rasulullah SAW diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ingin mengambil seranting buah dari surga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pun mundur karena melihat nyala api neraka yang begitu dahsyatnya. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar," tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, arsala Jibrila ila al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril ke surga. Faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah surga dan lihatlah apa yang aku siapkan bagi penduduk surga." Maka Jibril pun pergi dan melihat isi surga. Kemudian Jibril alaihissalam kemudian kembali dan mengatakan, "Wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Allah, tidak seorang pun yang mendengar tentang indahnya surga kecuali dia akan masuk surga. Fa amara bil jannah fa huffat bil makarih. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kembalilah wahai Jibril, lihat surga kembali." Maka Jibril pun pergi melihat surga dan melihat bahwasanya surga telah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka Jibril berkata, "Wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun." Saya khawatir ya Allah, demi keperkasaan Engkau ya Allah, saya khawatir setelah surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, bisa jadi tidak seorang pun yang bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk melihat neraka setelah Allah menciptakan neraka. Tatkala dilihat oleh Jibril tentang neraka Jahannam, maka kata Jibril alaihissalam, "Wa izzatika la yadkhulaha ahadun sami'a biha." La yadkhuluha ahadun sami'a biha. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau, tidak seorang pun yang dengar tentang neraka akan masuk neraka. Tidak mau. Akan tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi sesuai dengan syahwat, maka kata Jibril alaihissalam, ya, "Laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha." Saya khawatir tidak seorang pun bisa selamat dari neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan neraka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisihi akidah Al-Mu'tazilah yang mereka mendahulukan akal mereka sehingga mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Kemudian perkara yang kedua yang juga penting sebagai mukaddimah tentang pembicaraan surga dan neraka yang juga merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya surga dan neraka abadi, kekal abadi, tidak akan fana. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kekalnya abadi dan surga. Terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Meskipun kita dapati ada sebagian dari kaum muslimin yang mengingkari akan hal ini, yang salah berakidah tentang surga dan neraka. Bahkan akhir-akhir ini juga ada buku yang ditulis dengan judul "Ternyata Akhirat Tidak Kekal." Ternyata akhirat tidak kekal. Ini akidah yang sangat berbahaya. Kalau seorang berkeyakinan akhirat tidak kekal, bisa jadi dia malas untuk beribadah. Malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keyakinannya akhirat tidak kekal. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang kekal, demikian juga penghuninya pun kekal dalam surga dan neraka. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang akan hal ini adalah kelompok Al-Jahmiyah, yang mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka fana, ya, faniyah, akan sirna, tidak kekal. Demikian juga yang berkaitan dengan pemahaman ini, pemahaman yang salah adalah pemahaman orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka salah paham tentang penghuni neraka. Mereka tahu bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka, Allah tidak akan mengadab kami abadi. Kami hanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa hari saja, tidak selama-lamanya. Mereka mengatakan, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan diazab kecuali hanya beberapa hari saja. Disebutkan ada di antara mereka yang mengatakan, kami hanya diazab oleh Allah 40 hari, setelah itu kami dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun keyakinan yang salah. Orang-orang yang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala abadi dalam neraka Jahannam. Di antara keyakinan yang salah juga adalah keyakinan yang dimiliki oleh
imamnya orang-orang hululiyah, wahdatul wujud, yang meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk, Ibnu Arabi. Dia menyatakan bahwasanya neraka jahanam, neraka jahanam meskipun membakar penghuni neraka jahanam, akan tapi lama kelamaan penghuni neraka jahanam akan terbiasa dengan neraka tersebut, akan terbiasa dengan api tersebut, dan akhirnya akan berlezat-lezat dengan api tadi. Tadinya api itu membakar, lama kelamaan sudah biasa, akhirnya dia akan merasa lezat dengan siksaan api tersebut. Nah, ini pemahaman yang sangat berbahaya pula. Neraka yang disediakan oleh Allah untuk mengadab orang-orang kafir, dikatakan oleh Ibnu Arabi, akan jadi lezat bagi mereka suatu saat. Dan ada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam hal ini, yang menyelisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya neraka jahanam dan surga adalah dua makhluk Allah yang kekal, dan penghuni mereka di surga pun kekal, dan penghuni neraka pun ada yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, asallallahu yakum. Ini sekedar mukaddimah yang berkaitan tentang perihal surga dan neraka, dan insyaallah kita akan bahas tentang sifat-sifat neraka dan sifat-sifat surga, dan kita mulai dari tentang sifat-sifat neraka jahanam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam adalah suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka jahanam ini sangatlah luas, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak dalil tentang luasnya neraka jahanam ini. Dan dia senantiasa minta untuk ditambah isinya karena saking luasnya neraka jahanam tersebut. Di antara hal-hal yang menunjukkan tentang luasnya neraka jahanam, yang pertama bahwasanya yang masuk dalam neraka jahanam jumlahnya sangat banyak. Padahal disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, seorang yang masuk dalam neraka jahanam, tubuhnya akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai giginya ya sebesar gunung Uhud. Besar tubuhnya, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar dia semakin diadab dalam neraka jahanam. Nanti akan kita bahas lagi masalah ini. Meskipun tubuh mereka begitu besar dan jumlah mereka begitu banyak, ternyata neraka masih belum cukup. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid." Tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, "Sudah penuhkah engkau?" Kata neraka, "Hal min mazid," masih ada tambahan atau tidak? Dia masih terus minta tambahan. Kenapa? Karena luasnya neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka jahanam sangatlah luas, yaitu bahwasanya seandainya ada sebuah batu yang dilemparkan ke arah bawah ke dalam dasar neraka jahanam, bahkan selama 70 tahun tidak akan sampai pada dasar neraka jahanam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wajbatan." Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tadruna ma hadha?" Tahukah kalian suara apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan." Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dalam neraka jahanam semenjak 70 tahun. Fahuwa yahwi fin nari ila al-an, dan sampai sekarang masih terus menuju ke bawah. Ini menunjukkan selama 70 tahun seandainya sebuah batu dilemparkan, tidak akan belum sampai ke dasar neraka jahanam. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam dan betapa dalamnya neraka jahanam tersebut. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan besar dan luasnya neraka jahanam, yaitu banyaknya malaikat yang menghadirkan neraka jahanam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ji'a yauma idzin bi jahannam." Maka pada hari tersebut Allah akan mendatangkan neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam." Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka yang memiliki 70 tali, 70.000 tali.
Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan kita tahu bagaimana besarnya malaikat tersebut. Malaikat yang sangat besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 70.000 kali 70.000 malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk menghadirkan neraka jahanam. Ini menunjukkan luasnya neraka jahanam tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan luasnya neraka jahanam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dalam neraka jahanam Allah memasukkan matahari dan bulan dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dalam neraka jahanam Allah akan ikut membakar, ikut memasukkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, agar membuat pedih orang-orang kafir. Ternyata sesembahan mereka yang selama ini mereka sembah ternyata juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah makhluk. Kecuali kalau sembahan-sembahan mereka adalah orang-orang yang saleh, tentunya tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara manusia ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, maka ikut dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan besarnya neraka jahanam tersebut. Dan dia senantiasa mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambahan yang dimasukkan dalam diriku. Demikian perkataan neraka jahanam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat-ayat juga menunjukkan bahwasanya neraka jahanam bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Orang-orang munafik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada dalam dasar neraka jahanam yang paling dasar. Kenapa? Karena mereka yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menampakkan bahwa diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hati mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin tatkala itu. Mereka melihat bagaimana ayat-ayat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka masih munafik, masih menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Mereka menipu Allah dan Rasulnya, menampakkan keislaman, akan tetapi dalam hatinya benci dengan syariat Islam, benci dengan Allah dan benci dengan Rasulnya. Orang-orang seperti ini, mereka telah melakukan dosa yang double, kufur dan penipuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang paling dasar, lebih daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya. Oleh karenanya neraka jahanam sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Tidak sama antara seorang yang kafir yang baik, berbudi pekerti luhur, orang kafir yang hidupnya tenang, tidak mengganggu orang lain. Tidak sama dengan orang kafir yang mencuri, yang merampok, yang membunuh, yang berzina. Tidak akan sama. Allah bedakan mereka. Allah adil dalam memberi hukuman dan Allah adil dalam memberi balasan. Oleh karenanya neraka jahanam bertingkat-tingkat. Jangan sampai ada seorang berpikir selama kita di dunia kita puas-puaskan saja, toh nanti juga masuk neraka jahanam. Tidak, neraka jahanam bertingkat-tingkat, tidak sama. Semakin seorang banyak maksiatnya, semakin orang banyak berbuat dosa, maka akan semakin parah, semakin dia berada di dasar neraka jahanam. Kemudian juga tentang pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum." Sungguhnya neraka jahanam itu Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang kafir seluruhnya tanpa terkecuali. Laha sab'atu abwab, dan neraka jahanam tersebut memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Masing-masing pintu sudah ada dari penduduk neraka yang akan masuk dalam pintu tersebut. Sudah diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 pintu tersebut, masing-masing dari orang-orang kafir akan dikelompokkan oleh Allah, kemudian dimasukkan melalui pintu yang sepadan dengan dosa yang mereka lakukan. Kemudian tentang bahan bakar api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Orang-orang kafir yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam, selain mereka terbakar, mereka juga membakar orang lain. Mereka sendiri menjadi bahan bakar. Dan juga di antara bahan bakar neraka jahanam adalah batu. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum ditemukan batu bara, orang masih bertanya kok batu bisa menyala, kok batu bisa mengeluarkan api. Zaman sekarang kita tahu ada namanya batu bara. Adapun batu yang Allah sediakan di akhirat kelak kita tidak tahu. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa disebutkan batu? Karena batu lebih pedih dalam membakar. Dia melengket dalam daging manusia dan membakar tidak terlepas dari daging manusia. Selain mengeluarkan api, mengeluarkan asap yang sangat panas. Batu ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengerikan neraka jahanam yang apinya, nyala apinya, bahan bakarnya manusia dan batu yang Allah sediakan di sana. Adapun panasnya neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Adapun penduduk neraka jahanam, bagaimana kondisi mereka? Fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim. Sungguhnya mereka merasakan udara yang sangat panas dan mereka mendapatkan air yang sangat panas. Wa dhillin min yahmum, dan juga mereka mendapatkan naungan, tetapi naungan yang sangat panas. La baridi wala karim, sama sekali tidak ada dingin dan sama sekali tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang 3 perkara yang diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Di antaranya angin. Diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Kemudian juga hamim, air. Diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Demikian juga naungan. Ada bayangan, diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Akan tapi ternyata di akhirat tidak demikian. Air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah panas. Angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka pun sangat panas. Demikian juga bayangan atau naungan yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam pun sangat panas. Oleh karenanya apa yang bisa diharapkan dari neraka jahanam? Jika airnya panas, jika anginnya panas, kemudian jika naungannya panas, bagaimana dengan apinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Tahukah kalian apa itu neraka jahanam? Dialah api yang sangat panas yang membakar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bayangan atau naungan yang Allah hembuskan dalam neraka jahanam karena saking besarnya terbagi menjadi 3 cabang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab." Pergilah kalian wahai orang kafir. Pergilah kalian menuju naungan, semacam naungan, tetapi naungan tersebut terbelah menjadi 3. La dhalili wa la yughni minal lahab. Naungan tersebut sama sekali tidak bisa kalian bernaung dalam naungan tersebut. Dan kalian tidak bisa berharap dengan naungan tersebut akan menghalangi kalian dari panasnya api neraka jahanam. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sungguhnya yang kalian lihat naungan tersebut ternyata melemparkan percikan api yang sangat besar seperti istana-istana. Ternyata naungan tersebut menghembuskan api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan itu tentang naungan, tentang air, tentang angin dalam neraka jahanam. Bagaimana dengan apinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar." Sungguhnya orang yang tidak salat, Allah akan masukkan dia dalam neraka saqar. Dan tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, neraka saqar tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan. Artinya apa? Neraka api tersebut kalau sudah mengenai tubuh seorang dibakar, tidak ada yang tersisa, tidak ada dari bagian anggota tubuh manusia tersebut yang luput dari api tersebut. Seluruh bagian tubuhnya akan terkena api. Jangankan bagian luarnya, bahkan bagian dalamnya pun akan terkena neraka jahanam. La tubqi wa la tadhar, sama sekali tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan ada yang luput sama sekali. Lawahatun lil bashar, yang neraka itu sangat membakar kulit manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang panasnya neraka. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kulluhunna mithlu harriha." Sungguhnya panas neraka jahanam 70 kali lipat daripada panasnya dunia. Kita tahu bahwasanya panas dunia, api dunia, tidak ada di antara kita yang bisa menahan panasnya api dunia. Bagaimana jika panas tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat? Masalah angka 70, para ulama telah membahas tentang masalah angka 70. Apa maksudnya 70 di sini? Apakah maksudnya benar-benar 70 kali lipat dari neraka, dari api yang panas yang ada di dunia, atau sekedar angka 70 ini hanyalah untuk menunjukkan dilipat gandakan yang terlalu besar, yang terlalu banyak? Hanya sekedar melambangkan jumlah yang besar. Sering orang Arab tatkala ingin, dalam bahasa Arab tatkala ingin mengungkapkan suatu perlipat gandaan atau jumlah yang besar, mereka mengatakan 70 kali. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, jika engkau mohon ampun bagi orang-orang munafik 70 marrah, 70 kali pun Allah tidak akan maafkan mereka. Artinya apa? Lebih dari 70, 100.000 kali Allah tidak akan maafkan orang-orang munafik. Intinya, meskipun 70 kali atau lebih dari itu, tentunya panas neraka jahanam tidak akan ada yang bisa menahannya. Kemudian api neraka jahanam tersebut tidak akan pernah redup, akan terus menyala. Setiap kali akan nampak redup, maka Allah akan tambahkan yang lebih panas daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa adaba." Dan rasakanlah azab neraka jahanam, dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab yang semakin pedih. Ternyata azab yang dialami oleh orang-orang kafir yang disiksa di neraka jahanam semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin berkurang, akan tapi semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama khabat zidnahum sa'ira." Tatkala dia mulai seakan-akan mau redup, maka kami pun nambah nyalanya, semakin dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Sama sekali tidak akan diringankan azab mereka, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, neraka jahanam tatkala melihat orang-orang kafir di hadapan dia, maka dia pun sudah dibuat oleh Allah bisa berbicara. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam ayat, tatkala Allah mengatakan, "Apakah kau sudah penuh? Halim talati wa taqulu hal min mazid." Kata neraka jahanam, "Mana tambahan? Saya masih butuh tambahan." Tatkala orang-orang penghuni neraka jahanam dihadirkan di hadapan neraka jahanam, maka neraka jahanam pun menampakkan kemarahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Tatkala mereka orang-orang kafir melihat dari jauh neraka jahanam sudah dihadirkan, dan mereka melihat dari jauh neraka jahanam tersebut, maka mereka melihat bagaimana marahnya neraka jahanam tersebut, dan bagaimana suara yang sangat dahsyat yang menunjukkan neraka sudah tidak sabar untuk membakar mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pembahasan yang akan kita bahas dalam masalah neraka dan surga, tapi saya lewatkan ya karena waktu yang tidak memadai. Kita bicarakan tentang, kita fokuskan tentang sifat-sifat ya neraka dan juga sifat-sifat penduduk neraka jahanam sebelum kita berbicara tentang sifat-sifat surga dan sifat-sifat penduduk surga. Sebagaimana telah kita sebutkan beberapa ciri tentang panasnya neraka jahanam dan panasnya air dalam neraka jahanam, demikian juga angin yang berembus yang sangat panas ya. Ya, kalau kita lihat tatkala di bumi ini, kita bisa lihat tatkala ada ya asap yang keluar dari gunung disebut dengan wedus gembel ya, bisa membuat seorang hangus seketika. Bagaimana kalau asap tersebut di neraka jahanam? Kita bisa lihat bagaimana orang dilewati dalam beberapa detik langsung hangus. Bagaimana dengan neraka jahanam? Sekarang kita berbicara tentang sifat-sifat penduduk neraka jahanam. Apa yang mereka rasakan dari azab yang Allah sediakan bagi mereka? Ya, sebagaimana telah kita singgung tadi di awal pengajian kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penduduk neraka jahanam tubuh mereka menjadi besar, menjadi raksasa. Tatkala tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar api benar-benar mengenai seluruh anggota tubuh mereka. Tidak ada yang luput
dan benar-benar mereka merasakan siksaan yang sangat pedih. Sehingga bagian-bagian kecil dari tubuh mereka yang tadinya kecil dibesarkan oleh Allah dan akan dikenai oleh api neraka jahanam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma baina mankibail kafir finnar masiratu thalathati ayyam lirraqibil muslim." Antara dua pundak penduduk neraka jaraknya, ya, seorang kafir yang dimasukkan dalam neraka jahanam, jarak di antara dua pundaknya sebagaimana jarak seorang yang sedang mengendarai kuda atau onta yang berjalan cepat selama 3 hari 3 malam. Jadi tubuhnya apa? Tubuhnya sangat besar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Dorsul kafir atau nabul kafir mithlu Uhudin." Sungguhnya gigi geraham seorang yang kafir atau gigi taringnya seorang yang kafir penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu, ya, panjangnya sekitar 8 kilo, 7 kilo, 8 kilo, dan lebarnya sekitar 2 atau 3 kilo. Itu gigi seorang penghuni neraka. Bagaimana juga besarnya tubuhnya dan bagaimana juga besar giginya. Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kulitnya dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ghiladha jaldil kafir ithnani wa arba'una dhira'an." Sungguhnya tebal kulitnya seorang penghuni neraka 42 zira', 42 hasta. Itu kulitnya saja. Menunjukkan besarnya penduduk neraka jahanam. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala liyadzuqul adzab, agar mereka benar-benar merasakan pedihnya neraka jahanam. Adapun makanan mereka, minuman mereka dan pakaian mereka, maka Allah jelaskan secara detail. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingatkan kita akan bahaya neraka jahanam. Allah mengatakan fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa, dan aku ingatkan kalian tentang neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, dan tidak ada yang masuk dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang celaka. Dan tidak pernah Allah mengingatkan sesuatu sebagaimana, ya, Allah mengingatkan tentang bahaya neraka jahanam. Allah ingatkan secara detail. Sebagaimana tadi sebagian sudah kita singgung tentang dahsyatnya apinya, tentang dahsyatnya panasnya airnya, bagaimana tubuh orang kafir tersebut, bagaimana minumannya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, seluruhnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail agar kita tahu betapa dahsyatnya neraka tersebut. Adapun makanan yang dimakan oleh penduduk neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan bagi mereka kecuali, ya, tumbuhan atau makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', sama sekali tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Orang-orang kafir tatkala masuk dalam neraka jahanam, mereka di padang mahsyar, kita tahu bagaimana kondisi padang mahsyar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tunggu selama puluhan ribu tahun di padang mahsyar tanpa makan dan tanpa minuman. Kemudian matahari turun dengan jarak 1 mil. Penungguan mereka yang sangat lama, sehingga mereka benar-benar merasakan rasa haus dan rasa lapar yang luar biasa. Tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka harus makan, meskipun makanan yang ada di hadapan mereka adalah tumbuhan yang berduri. Namun mereka ingin menghilangkan rasa lapar dalam perut mereka yang mereka rasakan begitu amat sangat, dan rasa haus yang amat mereka rasakan. Dan mereka makan meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya makanan tersebut. Dan setelah mereka makan makanan tersebut, tidak akan mengenyangkan mereka, tidak akan menghilangkan rasa lapar dalam perut mereka, bahkan akan merusak usus-usus mereka. Di antara makanan penduduk surga adalah syajaratuz zaqqum, pohon zaqqum. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa kali dalam Al-Qur'an tentang pohon ini untuk mengingatkan akan bahayanya makanan penduduk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul azim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang penuh dengan dosa. Kal muhli, seperti minyak yang panas.
yaghli fil butun, tatkala diisi dalam perut tentunya akan mendidih dalam perut. Kaghalil hamim, sebagaimana air yang dipanaskan dimasukkan dalam perut, tentunya akan merusak, ya, merusak usus-ususnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat yang lain, am sajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatal zalimin, ataukah pohon zakum yang kami jadikan pohon zakum tersebut sebagai adab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Pohon zakum ini keluar dari dasar neraka jahanam. Dia keluar tinggi menjulang sehingga cabangnya sangat banyak. Dan itulah makanannya penduduk neraka jahanam. Taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang-mayang dari pohon ini seperti kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Dan mereka penduduk neraka harus makan pohon tersebut karena rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka mau tidak mau, mereka tahu itu berbahaya, akan tapi rasa lapar yang mereka rasakan membuat mereka harus makan makanan tersebut. Akhirnya mereka pun makan pohon tersebut meskipun rasa sakit, penderitaan yang mereka rasakan, mereka terus isi perut mereka sampai penuhlah perut mereka dengan syajaratuz zakum tersebut. Tsumma inna lahum alaina la syauban min hamim. Kemudian setelah itu mereka akan minum air yang sangat panas. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'akiluna min syajaratin min zakum. Mereka benar-benar akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perut mereka dengan pohon zakum. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah itu mereka minum dengan air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, dan mereka minum sebagaimana onta yang sedang kehausan, yang terkena penyakit setiap minum masih terus tidak hilang rasa hausnya, dan mereka minum terus sebagaimana onta yang terus minum namun tidak bisa hilang rasa hausnya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini adalah hidangan bagi mereka di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka makan syajaratuz zakum ini, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau ada satu tetes dari pohon zakum ini diletakkan di atas dunia, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Itulah makanan penduduk neraka jahanam. Kita bisa bayangkan kalau kita di rumah kita ada bangkai tikus saja, seorang tidak akan hidup enak ya di rumahnya. Bau yang busuk, mungkin dia muntah-muntah tidak tahan dengan bau yang busuk tersebut. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan setetes saja dari pohon zakum? Bukan hanya membuat sibuk orang satu rumah, bahkan satu dunia tidak akan bisa enak hidup gara-gara satu tetes pohon zakum yang diletakkan di dunia. Bagaimana kalau dimakan oleh seseorang? Kita bisa bayangkan bagaimana busuknya pohon tersebut dan bagaimana ya buruknya pohon tersebut. Tatkala orang-orang kafir mereka makan pohon zakum, maka timbullah rasa haus yang amat sangat yang mereka rasakan. Maka mereka pun minum air panas. Sebagaimana tadi telah kita singgung dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Maka mereka pun minum air yang sangat panas, dan air panas tersebut mencabik-cabik dan motong-motong usus-usus mereka. Inilah air yang mereka minum di akhirat kelak. Tatkala mereka, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, tatkala mereka makan kemudian mereka haus, mereka pun minta minum. Ya, mereka minta agar diberi air minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh." Mereka beristighatsah, mereka ingin diberi air minum, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan air kepada mereka, akan dapat air yang sangat panas seperti minyak yang mendidih kemudian diminumkan dalam tubuh mereka. Tatkala mereka ingin minum air tersebut, wajah mereka sudah terbakar terlebih dahulu. Sebelum mereka masukkan air tersebut dalam perut mereka, ya, rupanya daging-daging di wajah mereka sudah meleleh karena panasnya air tersebut. Bagaimana jika dimasukkan dalam perut mereka, maka akan memotong, mencabik-cabik, ya, usus-usus mereka. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyebutkan, bukan hanya syajaratuz zakum yang mereka makan. Di antara mereka ada yang makan api, api dimakan oleh mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman,
maka di akhirat kelak mereka sungguhnya telah memasukkan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila." Sungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka menjual Alkitab tersebut dengan harga yang murah, ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Sungguhnya mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali api. Ini adalah makanan yang dimakan oleh penduduk neraka jahanam dan juga minuman yang diminum oleh penduduk neraka jahanam. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana azab-azab yang lain yang dirasakan oleh penduduk neraka tentunya sangatlah banyak. Yang setiap azab tersebut akan buat mereka lupa dengan kenikmatan dunia yang pernah mereka rasakan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah." Didatangkan seorang penduduk neraka yang dia merupakan orang yang paling kaya tatkala di dunia, yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia, akan tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang ini ya memiliki kenikmatan yang sangat banyak, berbagai model kemewahan yang dia miliki dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusbagu fin nari sibghah, kemudian dicelupkan dalam neraka jahanam sekali celup saja. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat?" Wahai anak Adam, orang yang paling kaya, yang paling mewah hidupnya, yang bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Kata dia, sama sekali tidak pernah saya rasakan kenikmatan. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka tatkala diazab dengan sekali celupan di neraka jahanam, karena panasnya neraka jahanam tersebut, maka seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan puluhan tahun di dunia akan dia lupakan tatkala itu, tidak ingat sama sekali, karena azab yang sangat pedih yang buat dia lupa dengan kenikmatan yang pernah dia rasakan. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah azab yang pedih yang dirasakan oleh seorang penduduk neraka. Padahal dia dahulu adalah orang yang paling kaya raya, orang yang paling bergelimang dengan kenikmatan. Sekali dicelup dalam neraka jahanam, maka membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan puluhan tahun. Bagaimana dengan orang yang diazab ya berkali-kali? Bagaimana dengan orang yang diazab puluhan tahun? Bagaimana orang yang diazab kekal abadi puluhan tahun, miliaran tahun, sementara dia diazab dalam neraka jahanam? Oleh karenanya, tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tidak bisa berpikir waras. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani." Sampai seorang yang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berangan-angan seandainya dia bisa menebus azab ini dengan mengorbankan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, bahkan meskipun dia mengorbankan istrinya dan saudaranya, dia korbankan, yang penting dia bisa selamat. Akan tapi bagaimana dia bisa selamat tatkala itu? Tidak ada penyesalan tatkala itu. Azab yang begitu pedih membuat dia tidak beres untuk berpikir, tidak waras lagi, sampai berangan-angan seandainya dia punya istri dan anak akan dia korbankan, yang penting dia selamat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau tusawwa bihimul ard," mereka benar-benar berangan-angan agar ditelan oleh bumi. Mereka berangan-angan tidak pernah hidup, tidak pernah merasakan kehidupan. Kenapa? Karena siksaan pedih yang mereka rasakan. Inilah azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir tatkala di neraka jahanam. Untuk menggambarkan dahsyatnya neraka jahanam, dahsyatnya azab yang dirasakan oleh mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahwana ahli an-nar adzaban yaumil qiyamah la rajulun tudau fi akhmusi qadamaihi jamratun yaghli minha dimahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan siksaannya di akhirat kelak di neraka jahanam yaitu seorang yang diletakkan bara api di bawah kakinya, maka otaknya langsung mendidih. Ini yang paling ringan, ya ikhwan. Tentunya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk diazab dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubika minan nar, ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Kalau azab yang paling ringan seperti ini adalah orang kafir yang paling baik. Orang kafir yang paling baik, yang tidak pernah mengganggu Islam, kaum muslimin. Hanya saja dia berbuat syirik. Hanya saja dia beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mati dalam keadaan kafir.
selama hidupnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia rela mati untuk membela keponakannya, akan tapi dia bela bukan karena Allah, tapi karena hamiyah, karena kesubuhan, karena ini keponakannya. Tatkala di neraka jahanam dia diazab dengan azab yang seperti ini. Diletakkan bara api di kakinya, di telapak kakinya, maka otaknya pun mendidih. Ini orang kafir yang paling baik yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir yang kemudian berzina, kemudian melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum khamar, merampok, mencuri, membunuh, ya. Tentu azab mereka sangat pedih dan sangat pedih yang tidak bisa kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka penduduk neraka jahanam, yaitu bahwasanya setiap kulit mereka hangus, maka Allah gantikan dengan kulit yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar." Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakima, sungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Di antara azab yang mereka rasakan juga adalah datangnya api yang menampar-nampar wajah mereka. Dan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap seorang. Seorang tatkala ditampar wajahnya, dia akan merasa sangat malu, merasa sangat terhina. Bagaimana kalau yang menampar adalah api, sementara dia tidak bisa menghalangi api tersebut. Dia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aglal wassalasil, kakinya diikat, tangannya diikat di belakang, kakinya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kakinya diikat dengan lehernya. Tidak bisa bergerak apa-apa, sementara api kemudian ya menghantam wajahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Adapun orang-orang yang melakukan dosa, maka ya akan dilemparkan di atas wajah-wajah mereka di neraka jahanam, dan tidaklah kalian dibalas kecuali dengan sesuai dengan amalan perbuatan kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar." Tatkala seandainya orang-orang kafir mengetahui tatkala di hari kiamat mereka tidak bisa menghalangi api yang membakar wajah-wajah mereka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Datang api kemudian menampar-nampar wajah mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini salah satu bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka. Di antara bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka digeret di atas wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya orang-orang yang jahat dalam kesesatan dan dalam neraka jahanam. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Tatkala mereka digeret wajah mereka di atas wajah-wajah mereka. Digeret wajah mereka, ya. Kemudian kata Allah, "Dzuqu massa saqar." Silakan rasakanlah sentuhan neraka saqar. Di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka pula, yaitu Allah menjadikan wajah mereka hitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Hari di mana wajah-wajah putih, yaitu orang-orang yang beriman, wajah mereka bersinar. Wa taswaddu wujuh, adapun orang-orang kafir, pelaku maksiat, wajah mereka menjadi hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajah mereka hitam, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah iman kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan rasakanlah azab akibat kekufuran kalian. Bahkan gelapnya wajah mereka benar-benar seperti malam, benar-benar hitam seperti gelapnya malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allah min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhum qit'an minal laili mudlima." Orang-orang kafir diliputi dengan kehinaan, seakan-akan wajah mereka ya adalah potongan dari gelapnya malam. Jadi wajah mereka benar-benar hitam seperti malam. Benar-benar malam yang gelap, yang benar-benar hitam. Inilah wajah mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
Demikian juga api yang menyerang mereka dari segala arah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka ahatat bihi khati'atuhu, dan dosa mereka telah meliputi mereka, maka mereka adalah penduduk neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka siksaan api dari atas dan dari bawah. Dari segala arah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah. Sungguhnya orang ini yang mengumpul-ngumpulkan harta, ya, yang mereka menyangka bahwasanya harta ini akan buat dia kekal hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang seperti ini yang mengumpulkan harta dan menyangka dengan hartanya dia akan bisa hidup kekal di dunia, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu neraka jahanam? Narullahil muqaddah, yaitu api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang masuk dalam dada seseorang. Sementara dia hidup, jantungnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya penduduk neraka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala agar api bisa masuk dalam segala sendi-sendinya, dalam segala urat-uratnya. Bahkan jantungnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di luar saja terkena api, dalam tubuhnya pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia dalam keadaan hidup. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala, usus mereka terurai. Dalam satu hadis disebutkan, yuja'u birrajuli yaumil qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu bin nar. Didatangkan seorang penduduk neraka, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, maka ususnya pun terurai. Ususnya terurai dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya ya, bentuk-bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka, tetapi kita cukupkan sampai di sini tentang neraka jahanam. Saya rasa apa yang disebutkan tadi cukup membuat kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan kenikmatan dunia yang hanya sedikit dengan mengorbankan kenikmatan akhirat yang sangat lama, yang abadi. Hanya sekedar untuk bernikmat-nikmat, bermaksiat kepada Allah dalam waktu sebentar, akhirnya kenikmatan yang abadi akan sirna dari dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam dengan azab yang sangat pedih. Ikhwani fillah, azani Allah ayyakum. Sekarang kita akan bicara tentang surga, tentang indahnya surga. Kita tahu bahwasanya surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguhnya aku sediakan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Kenikmatan yang luar biasa, yang seandainya kalau kita sekarang mau berhayal tentang kenikmatan tersebut, tidak akan sama. Kata Nabi SAW, ikra'u in syi'tum, silakan kalau kalian mau baca. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka, yang membuat mereka senang dengan ya pahala yang Allah sediakan tersebut. Tidak ada dari kita yang mengetahui bagaimana indahnya dunia. Kenapa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi tadi, Allah menyatakan kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dengar aja tidak pernah, lihat tidak pernah, dengar aja tidak pernah. Ada orang yang ya mungkin melihat, mungkin mendengar,
Akan tapi di sini kata Nabi SAW dalam hadis qudsi ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Oleh karenanya bagaimanapun kita menghayalkan tentang nikmatnya surga, bagaimana bentuknya, tidak akan sampai daya khayal kita. Karena sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya daya khayal manusia itu terbatas. Seorang hanya bisa berkhayal berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca inderanya. Kalau kita katakan 100 tahun lalu, seandainya kita kembali kepada 100 tahun yang lalu, kemudian kita katakan kepada seorang ada sebuah alat yang namanya televisi yang bisa nampak orang secara langsung dari alat tersebut, maka kita akan dianggap gila oleh mereka karena tidak bisa nyambung dengan nalar mereka. Kenapa? Karena nalar mereka, daya imajinasi mereka terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera mereka. Oleh karena Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada yang ada di surga dibandingkan dengan apa yang ada di dunia hanya sekedar nama. Yang sama cuma nama. Hakikatnya berbeda. Akan kita jelaskan perbedaan tersebut. Di surga ada buah-buahan, di dunia ada buah-buahan, tetapi yang sama cuma namanya. Di surga ada pohon, di dunia ada pohon, akan tapi yang sama cuma namanya doang. Di surga ada wanita, di dunia ada wanita, akan tapi yang sama cuma nama wanitanya, hakikatnya sangat berbeda. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai, akan tapi hakikatnya pun berbeda, tidak sama antara sungai di dunia dengan sungai di surga kelak. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang pertama kali masuk surga. Siapa yang pertama kali masuk surga? Dialah Nabi SAW. Karena pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk adalah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Ati babal jannah fa astaftihu. Aku mendatangi pintu surga, kemudian aku minta agar pintu surga tersebut dibuka. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, Man anta, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad, maka aku berkata Muhammad. Fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qabla. Kata penjaga surga, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu bagimu, dan aku tidak boleh membuka pintu surga kepada seorang sebelum engkau. Ini menunjukkan mulianya Nabi SAW. Karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga, kemudian setelah itu diikuti oleh yang lainnya dari para anbiya, dari para nabi, kemudian orang-orang yang saleh. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seorang yang Islam, meskipun dia bergelimang dalam dosa-dosa betapapun besar dosanya, selama dia tidak terjerumus dalam kekufuran dan selama dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka suatu saat dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang dikenal dengan jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang tadinya masuk neraka jahanam, kemudian dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, entah berapa ribu tahun mereka diadab, entah berapa puluh tahun mereka diadab. Setelah mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, maka kemudian mereka disiram dengan air kehidupan dan tumbuhlah mereka, dan kemudian mereka pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita perhatikan tentang orang yang terakhir masuk surga. Jadi sekarang kita bicarakan tentang orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kalau tadi kita bicarakan tentang orang yang paling enak di neraka jahanam, orang kafir yang paling baik, yang tatkala diletakkan bara api di kakinya, otaknya mendidih, itu orang yang paling enak di neraka jahanam. Sekarang kita bicarakan tentang seorang yang paling rendah kedudukannya, ya, di surga. Siapa dia? Banyak hadis bercerita tentang orang ini. Yang orang ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, Inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha. Saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Ini orang Islam, ya. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam kemudian masuk surga. Tadi kita katakan di antara akidah Ahlussunnah, karena terlalu banyak hadis yang mutawatir yang menunjukkan bahwasanya ada dari antara kaum muslimin yang mereka dibakar oleh Allah di
neraka baru kemudian dimasukkan dalam surga. Dan saya ingatkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dosa-dosa selain syirik dan kufur kita katakan tahta masyiatillah. Dosa kafir dan kesyirikan, kalau seorang meninggal dalam keadaan kufur dan kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Adapun seorang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah selain kufur dan kesyirikan, maka dosa ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah tidak maafkan. Ada yang Allah maafkan sehingga tidak, meskipun dosa dia lebih berat daripada kebaikannya, Allah maafkan dan Allah masukkan dia dalam surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah tidak maafkan. Setelah ditimbang antara dosa dan kebaikan ternyata lebih berat dosanya, maka Allah tidak maafkan dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang keluar satu persatu menuju surga setelah itu. Yang paling terakhir keluar adalah seseorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha." Saya tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Wa akhiru ahli al-jannati dukhulal jannah, dan aku tahu orang yang paling terakhir ya masuk surga. Ini paling terakhir keluar neraka dan paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari haqwan, seorang yang keluar dari neraka jahanam dalam keadaan ya merangkak. Fa yaqulu Allahu lahu, maka Allah berkata kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah surga. Fa ya'tiyaha, maka dia pun mendatangi surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan kepada orang ini surga sudah penuh, sudah full. Fa yarji'u fa yaqul, maka dia pun kembali kepada Allah, dia berkata, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Allah, saya lihat surga sudah penuh ya Allah. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Idhhab fadkhulul jannah." Pergi dan masuklah surga engkau. Fa yaqulu ataskharu bi, kata dia, fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Idhhab fadkhulul jannah fa inna laka mithla dunya." Pergilah engkau menuju surga, sungguhnya bagi engkau di surga itu seperti dunia ini. Seluruh dunia yang mewah ini, kau akan dapatkan bagian di surga seperti mewahnya dunia ini. Wa asyratu amsalha, bahkan 10 kali lipat dari kepada kenikmatan dunia ini akan kau dapatkan di surga. Wa inna laka mithla asyrati amsalid dunya. Fa yaqulu ataskharu bi. Kata orang ini, "Ya Allah, apakah kau mengejek saya ya Allah? Wa antal malik, dan engkau adalah raja ya Allah. Bagaimana engkau mengejek saya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tatkala menyebutkan hadis ini, beliau pun tertawa. Dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun." Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki. Fa huwa yamshi marratan, terkadang dia jalan, wa yaqbu marratan, terkadang dia merangkak. Wa tusaffi'uhu an-nar marratan, terkadang dia masih terkena ya api neraka jahanam, masih terkena ya sayatan neraka. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha, tatkala dia berhasil melewati neraka, kemudian dia pun melihat neraka jahanam, dia balik dan melihat neraka jahanam. Faqala tabarakalladzi najjani minki, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahanam. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Orang ini sangat bahagia. Dia tahu bagaimana pedihnya neraka dan dia sudah merasakan bagaimana pedihnya neraka. Akhirnya dia dikeluarkan dari neraka jahanam. Sehingga dia sangat bahagia, dia menyangka bahwa tidak ada kenikmatan yang pernah diberikan kepada seorang sebagaimana kenikmatan yang dia rasakan. Dia mengatakan, "Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Saya yang paling nikmat. Karena kita tahu selamat dari neraka jahanam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sesuatu yang menipu. Faturfa'u lahu syajaratun fa yaqulu ya Rabb adnini min hadhihi syajarah fala astadhillu bi dhilliha. Tiba-tiba Allah menampakkan orang ini tentang sebuah pohon dari pohon surga.
Maka dia berkata, ya Allah, dekatkanlah saya terhadap pohon tersebut. Saya ingin bernaung di bawah naungan pohon tersebut, berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Wa ashrabu min ma'iha, dan saya ingin minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Kata Allah, ya anak Adam, saya khawatir kalau saya berikan kepada engkau, saya dekatkan engkau kepada pohon tersebut, kau akan minta yang lain setelah itu. Kata dia, la ya Rabb, saya tidak akan minta yang lain, sudah cukup, yang penting selamat dari neraka, bisa bernaung di bawah teduhan pohon tersebut. Fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang ini, jangan kau minta yang lain setelah ini. Maka dia mengatakan, saya tidak akan minta yang lain. Kemudian orang ini pun didekatkan oleh Allah dengan pohon tersebut. Kemudian dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Kemudian dia minum dari air dari pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu sajaratun. Kemudian dinampakkan sebuah pohon, hiya ahsana minal ula, lebih indah daripada pohon yang pertama. Fa yaqulu ay rabbi adini min hadhihi li ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan saya kepada pohon itu yang satunya lagi yang lebih indah, supaya saya bisa minum dari air pohon tersebut dan saya bisa bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Dan saya tidak akan minta selain ini. Sudah yang terakhir, yang tadi batal, sekarang saya tidak minta lagi. Ini yang paling terakhir saya minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah kau sudah janji tidak minta yang lainnya? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa rabbuhu ta'ala ya'dhuruhu, Allah memberi udzur kepada orang ini, li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Ternyata dia telah melihat kenikmatan yang tidak bisa dia sabar sehingga dia pun melanggar janji. Allah memberi udzur kepada orang ini. Allah berkata lagi, la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Bisa jadi kalau saya kasih kau lagi, kau akan minta yang lain. Maka dia berjanji lagi, Allah, saya tidak akan minta yang lain. Akhirnya dia pun bernaung di bawah pohon tersebut dan minum dari air tersebut. Kemudian dinampakkan kepada dia pohon di pintu surga. Ternyata tadi pohon-pohon sebelum masuk surga, masih di pelataran apa? Surga. Maka dilihat ada pohon di pintu surga, sudah dekat pintu surga. Tentunya lebih indah lagi daripada dua pohon yang pertama. Maka dia berkata, minta lagi, ya Allah, dekatkan saya pada pohon yang itu, ya Allah, supaya saya bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan saya bisa minum dari air pohon tersebut dan saya tidak akan minta lagi selain ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak minta selain ini? Kata dia, ya Allah, saya sudah berjanji dan sekali ini saya tidak akan minta lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Setelah dia tiba di pintu surga, dia mendengar suara penduduk surga semakin dekat dalam surga. Kata, ya Allah, masukkan aku dalam surga, tinggal sedikit, ya Allah, masukkan saya dalam surga, ya Allah, adkhilniha, masukkan ke dalam surga. Nah, tidak sabar dia mendengar hirup suara dalam surga yang menampakkan mereka dalam keindahan, dalam kenikmatan. Dia dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, apakah kau ridha kalau saya berikan kepada engkau semisal dunia, dua kali lipat, double kenikmatan seperti dunia ini? Kata dia, ya Allah, atastahzi minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah kau mengejek saya padahal engkau pencipta alam semesta? Jadi dia menyangka Allah main-main. Kau ngejek saya, ya Allah, ini engkau ini Tuhan, kau ngejek saya, ya Allah, gitu. Maka tertawalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang inilah yang terakhir masuk surga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan puluhan kali lipat daripada kenikmatan dunia ini. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka bagaimana lagi dengan orang yang kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan sebutkan beberapa sifat-sifat surga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang bangunan yang ada di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Sungguhnya surga itu bangunannya, lantainya terbuat dari emas dan bangunan terbuat dari perak.
Wa milatuha al-miskul adfar. Dan ya, al-milat adalah suatu semacam semen yang diletakkan di antara dua ubin. Terbuat dari misik yang murni. Wa hasba'uha lu'lu'u wal yaqut. Dan kerikil yang ada di surga adalah mutiara ya, dan batu intan berlian. Wa turbatuha za'faran, bahkan pasirnya terbuat dari za'faran yang berbau harum. Man yadkhuluha yan'amu wala yab'as. Barang siapa yang masuk dalam surga, dia akan ya bahagia dan tidak akan sedih sama sekali. Wa yakhlud wala yamut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yabla thiyabuhu, dan pakaiannya tidak akan usang. Wala yafna shababuhu, dan dia tidak akan tua, selalu dalam keadaan muda. Ini sifat yang pernah Rasulullah SAW sebutkan tentang surga secara umum. Sekarang kita masuk secara rinci tentang sifat-sifat surga. Di surga ada pintu-pintunya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab." Surga yang kekal yang terbuka pintu-pintunya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Dan malaikat datang menemui penduduk surga dari seluruh pintu-pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat berkata kepada penduduk surga, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha." Tatkala mereka penduduk surga datang menuju surga, lalu dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka penjaga surga mengatakan, keselamatan atas kalian wahai penduduk surga, kalian menjadi baik, silakan masuk abadi dalam surga. Disebutkan dalam hadis bahwasanya jumlah pintu surga ada 8. Dan di antara pintu surga tersebut ada yang namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan, yang pintu tersebut masuk surga dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Dan masih ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada 8 pintu-pintunya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang masuk dari segala pintu. Kata Rasulullah SAW, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malihi, du'iya min abwabil jannah." Barang siapa yang berinfak sepasang harta di jalan Allah dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari seluruh pintu. Artinya dia menginfakkan emas dan perak, dia menginfakkan 2 dirham, dia menginfakkan 2 onta sebagaimana penjelasan para syurahul hadis. Maka dia akan dipanggil dari segala pintu dari 8 pintu tersebut. Walil jannati thamaniyatu abwab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga memiliki ya 8 pintu. Faman kana min ahli salat du'iya min babis salat. Barang siapa yang rajin salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang suka bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang sering berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil siyam. Dan barang siapa yang rajin berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mendengar hadis ini, dia berkata, "Wallahi ma ala ahadin min dararin du'iya min ayyiha du'iya. Fa hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, seorang tidak jadi masalah kalau dipanggil dari seluruh pintu. Namun adakah seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu?" Kata Nabi SAW, "Na'am, ada. Wa arju an takuna minhum." Dan saya harap engkau termasuk dari mereka. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Kemudian disebutkan bahwasanya surga pun bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga pun bertingkat-tingkat, dan dalil akan hal ini sangatlah banyak, tapi waktu yang tidak mencukupkan, kita tidak bahas masalah ini. Di antaranya adalah pasir di surga. Pasir di surga sebagaimana tadi telah kita singgung ya, dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yang terbuat dari misik. Kata Nabi SAW, "Udkhiltul jannata fa idza fiha janadilul lu'lu' wa idza turabuha al-misik." Aku dimasukkan dalam surga dan aku lihat bangunannya terbuat dari mutiara, dan saya melihat pasirnya dari misik. Kemudian sungai-sungai di surga. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang sungai-sungai yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Bagi mereka ya surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di antara sungai-sungai tersebut ada namanya Al-Kautsar. Yang sungai tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sungai-sungai tersebut ada sungai yang terbuat dari susu dan dari khamar ya. Dari madu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Dan perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, di antaranya ada sungai-sungai yang terbuat dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai terbuat dari susu yang tidak akan berubah juga rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai terbuat dari khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang terbuat dari ya madu yang murni. Kita bayangkan bagaimana sungai madu ya. Seorang kemudian berenang di sungai tersebut isinya madu semua. Seorang berenang dalam sungai isinya khamar semua. Seorang yang berenang dalam sungai isinya susu semua. Ya. Luar biasa Allah sediakan. Tentunya susu tersebut tidak sama dengan susu yang ada di dunia. Khamar tersebut tidak sama dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar di dunia seorang minum, maka akan menimbulkan rasa pening, kemudian sakit perutnya, bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan rasa lemas. Setelah itu adapun khamar di akhirat tidak. Khamar di akhirat diminum tidak akan menimbulkan ya, dosa, tidak akan menimbulkan perkataan yang ngawur, sama sekali tidak menimbulkan rasa mabuk. Ini khamar yang Allah sediakan di akhirat. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa di dunia tidak sabar, kemudian minum khamar, maka tidak akan minum khamar di akhirat kelak, tidak akan minum. Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa di dunia laki-laki kemudian pakai pakaian sutra untuk laki-laki, maka di akhirat dia tidak akan pakai pakaian sutra tersebut. Tidak sabar dia. Man syariba min aniyati dhahabi wal fiddah. Barang siapa yang minum atau makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum di akhirat kelak. Karena emas dan perak, kemudian pakaian sutra bagi lelaki, kemudian khamar adalah makanan dan pakaian penduduk surga. Tidak pantas bagi penduduk dunia. Khamar yang Allah sediakan bahkan dalam bentuk sungai. Bayangkan sungai khamar. Seorang berenang dalam sungai tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, bukan cuma sungai, bahkan ada laut yang Allah sediakan ya di surga kelak. Kemudian dalam surga pun Allah menyebutkan banyak adanya mata air. Banyak mata air yang memancarkan air di surga. Selain sungai, selain laut, ada mata air di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan mata-mata air. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam naungan-naungan dan juga berada di mata-mata air. Dan di antara air-air mata air tersebut ada yang namanya Ainul Kafur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Ainut Tasnim yang Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Ada juga air yang namanya As-Salsabil. Ini nama-nama mata air yang Allah sediakan di Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan istana bagi penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa masakin thayyibatan fi jannati adn." Dan Allah menyediakan tempat-tempat yang indah bagi orang-orang yang ada di surga Adan. Dan Allah menyamakan gedung-gedung yang indah ini juga dengan al-ghurufat. Wa hum fil ghurufati aminun. Mereka berada dalam ghurufat, itu dalam qasar-qasar, dalam istana-istana yang Allah sediakan bagi mereka. Bahkan dalam surga ada kemah-kemah. Satu kemah, sebuah kemah dibuat dari mutiara yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Sesungguhnya bagi seorang yang beriman di surga, Allah sediakan sebuah kemah yang terbuat dari mutiara raksasa yang dibolongkan atau bolong dalamnya untuk dijadikan kamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuluha situna milan. Mutiara ini yang dijadikan kemah panjangnya 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha.
Dan dalam mutiara tersebut banyak istri-istri yang Allah sediakan bagi penghuni surga tersebut, bagi lelaki mukmin ini. Ya. Jadi mutiara yang sudah besar, seakan-akan dalam mutiara tersebut ada kamar-kamar. Bayangkan panjangnya 60 mil. Kemudian surga pun mengeluarkan bau yang sangat harum. Yang bau ini terkadang tercium dari jarak 500 tahun perjalanan, ya, atau 70 tahun perjalanan, ya, atau 40 tahun perjalanan sudah bisa mencium bau surga, bau yang sangat harum. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah, lam yajid raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman." Dan Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh seorang kafir ahlu dhimmah, dalam riwayat yang lain, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah orang kafir yang perang dengan kita. Ada pun orang kafir yang dia punya perjanjian damai atau ahlu zimmah, atau meskipun perang dengan kita tapi dia minta izin, minta pengamanan, maka orang tidak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hamba-hambanya mencium bau surga sebelum meninggalnya. Sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu tatkala perang Uhud. Kemudian dia pun mengatakan, "Inilah ajidu riha al-jannah min qibali Uhud." Sungguhnya saya mencium bau surga yang datang dari gunung Uhud. Maka dia pun berperang melawan orang-orang kafir sehingga akhirnya dia pun terbunuh dan didapati lebih dari 80 bekas tusukan di tubuhnya. Sebelum dia meninggal dia mengatakan, "Saya mencium bau surga." Dan ini dialami oleh orang-orang saleh. Ya, dia merasakan ada bau yang harum sebelum dia meninggal. Allah berikan kabar gembira kepada dia. Bagaimana bau surga tersebut? Tentunya tidak ada yang mengetahui bagaimana indahnya atau harumnya bau tersebut, akan tapi disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan saking harumnya surga tersebut bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Ada juga pohon-pohon surga. Bagaimana pohon-pohon surga? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pohon-pohon surga bahwasanya pohon-pohon surga sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihi ma faqihatun wa nakhlu wa rumman." Dalam surga ada buah-buahan, ya, ada korma, ada buah delima. Akan tapi ingat, hanya sekedar namanya yang sama. Akan tapi hakikatnya berbeda. Bahkan ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Faqihatun katsirah, buah-buahan yang banyak yang Allah tidak jelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jenis pohon yang mungkin dianggap tidak bermanfaat di dunia, ternyata di akhirat lain hakikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, wa talhin mamdud, wa dhillin mamdud." Adapun penduduk surga, apa gerangan yang mereka rasakan? Mereka berada di pohon sidr. Kita tahu pohon sidr adalah pohon yang ada durinya dan buahnya tidak bisa dimanfaatkan. Akan tapi di akhirat pohon sidr tidak sama dengan pohon sidr di dunia. Bisa dimakan buahnya, mengeluarkan buah. Wa talhin mamdud. Adapun pohon tolah, kata para ulama, tolah adalah pohon yang berduri yang tidak digunakan oleh orang Arab kecuali untuk bernaung saja di bawahnya, tidak ada buahnya. Namun ternyata di akhirat pohon ini berbuah. Ini sebagai bukti bahwasanya pohon di dunia dan akhirat cuma sekedar nama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebutkan jenis pohon yang dianggap tidak bermanfaat di dunia, ternyata di akhirat lain perihalnya. Bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang jelas bermanfaat di dunia, seperti apel, seperti anggur, seperti korma? Tentu hakikatnya lebih berbeda lagi tatkala di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya pohon, ya, di surga batangnya dari emas. Batangnya dari emas. Bagaimana? Allah alam, kita nggak tahu. Emasnya pun tidak seperti emas di sini. Kita nggak tahu bagaimana hakikat emas yang ada di akhirat. Semua yang terbetik di otak kita pasti salah. Semua yang terbetik di otak kita tentang hal-hal yang ada di surga pasti keliru. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan tersebut tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Di antara pohon surga
Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu al-jawadu al-mudammar as-sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha." Di surga ada sebuah pohon, kata Nabi SAW, yang kalau seorang berjalan di bawah naungan pohon tersebut, rindangnya pohon tersebut, selama 100 tahun dia berjalan, dia belum selesai sampai di ujung pohon tadi. Pohon yang sangat besar. Bahkan meskipun dia berjalan dengan kuda yang berlari cepat, yang dipersiapkan untuk berlari cepat, ternyata selama 100 tahun tidak bisa mencapai ujung dari pohon tadi. Dan di antara di surga juga ada pohon namanya Sidratul Muntaha yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguhnya Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya tatkala di Sidratul Muntaha, di sebuah pohon namanya Sidratul Muntaha yang ada di surga. Kata Allah, "Idh yaghsha sidrata ma yaghsha." Dan ternyata sidrat tersebut, pohon tersebut diliputi dengan warna-warni yang kata Nabi, saya tidak tahu hakikat warna tersebut, tapi saya lihat di atas pohon tersebut banyak warna, berwarna-warni. Apakah itu? Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak tahu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di sini masih banyak tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga, akan tapi kita ringkas saja. Yang terakhir tentunya kenikmatan yang tidak kalah menarik, yaitu tentang wanita surga, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara detail tentang wanita surga, tentang bidadari surga, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ila dunya la mala'at ma bainahuma rihan wa la adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita surga yang nongol di muka bumi ini, maka akan menerangi seluruh dunia ini. Seandainya dunia ini di malam hari gelap, semua lampu mati, kemudian muncul wanita surga, maka akan terang dunia ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, semuanya terang karena wajah wanita bidadari ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mala'at ma bainahuma rihan." Bahkan akan tercium bau semerbak wangi memenuhi bumi ini. Ini baru wajahnya yang nongol. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Bahkan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru kerudungnya, belum yang lainnya. Karena ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat bidadari, bagaimana mereka sangat putih, sangat indah, sangat jelita. Kemudian di antara sifat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bahwasanya mereka para bidadari tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Mereka para bidadari adalah bidadari yang menundukkan pandangannya dan tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun jin. Kata para ulama, para bidadari tersebut mata mereka tidak memandang kecuali suami mereka, sehingga mereka tidak pernah membandingkan suami mereka dengan suami-suami yang lain. Ini diantara akhlak mulia bidadari. Pandangan mereka tertunduk, yang mereka lihat hanyalah suami mereka. Adapun wanita-wanita dunia, istri-istri di dunia, sebagian mereka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kemudian di antara tafsiran para ulama, qasiratut tarf, para bidadari tersebut menundukkan pandangan suaminya. Artinya suaminya hanya memandang cantiknya bidadari tersebut, sehingga tidak butuh untuk memandang wanita-wanita yang lain karena saking cantiknya bidadari tersebut. Adapun bicara tentang bidadari tentunya sangat panjang lebar. Bisa jadi kita pengajian khusus tentang bidadari, insyaallah pada kesempatan yang lain. Yang jelas bahwasanya barang siapa yang masuk surga, tentunya dia akan bahagia, dan wanita siapa saja yang masuk surga, tentunya dia akan lebih mulia dari para bidadari, ya. Karena di surga tidak ada hal yang mengganggu kesenangan penduduk surga. Adapun kenikmatan dunia, bagaimanapun seorang merasakan kenikmatan dunia tersebut akan rusak, akan sirna, tidak akan kekal. Kemudian seorang tatkala di dunia, bagaimanapun dia kayanya, bagaimanapun tinggi kedudukannya, dia pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak memurnikan kebahagiaannya tersebut.
Penduduk dunia manakah yang tidak pernah sedih? Siapapun orangnya, kaya pun, sebagaimanapun tinggi kekayaan orang tersebut, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah gelisah, dia pasti pernah khawatir. Berbeda dengan penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Kenikmatan dunia bagaimanapun, ya, pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kelezatan dunia. Dan seorang yang cerdas tentunya tidak akan terpedaya dengan dunia ini. Dia menjadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih akhirat, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Lupa dengan kehidupan abadi yang telah Allah sediakan di akhirat kelak. Ya. Demikian saja ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Apa yang bisa ana sampaikan tentang sifat-sifat surga dan neraka, dan selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang sampai dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Adapun selainnya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita di Jakarta ini ya, bisa ditanyakan kepada mereka. Pertanyaan